hari Sabtu, tapi karena saya terlambat dikasih info, saya kira hari Sabtu itu libur juga Bapak Ibu. Jadi saya kurang tahu sehingga baru kemarin saya di WA sama Bu Sri untuk mengisi kegiatan review karena sudah diupload di LMS. Jadi intinya kemarin terlambat. Jadi nah untuk tagihannya juga tidak terlalu butuh kita gini. Jadi untuk kegiatan kita hanya jadi kita review bersama untuk kegiatan PPL-nya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa di-download LK-nya. Bu Maria, Bu Pak Munawar, dan Pak Yandri. Apa sudah di-download Bapak Ibu? Sudah Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi yang akan kita review itu adalah produk Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload di sini di bahan pembelajaran untuk review PPL 1 ini. Sudah, saya lihat tadi Bu Maria belum menguploadnya dan Pak yang belum di Pak Thomas. Jadi yang baru saya temukan hanya Pak Yandri sama Pak Munawar. Oke. Nah, untuk LK yang pertama, LK 1 adalah oke. Jadi LK 1 itu adalah review praktik mengajar Bapak Ibu. Kita penggunaan. Nah, sebenarnya kegiatan review ini kan sudah kita lakukan kemarin ya Bapak Ibu, mulai dari persiapan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun. Sebenarnya sudah kita bahas kemarin revisinya apa saja. Kemudian dilihat juga dari video praktik yang sudah Bapak Ibu buatkan. Nah, jadi sebenarnya di LK ini hanya penegasannya saja Bapak Ibu. Bagaimana keterlaksanaannya. Kemarin kan dalam penyusunannya, sekarang bagaimana keterlaksanaan. Nah, seperti kegiatan-kegiatan mungkin bisa sambil dilihat Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang perlu disampaikan hanya apa keterlaksanaan kegiatannya. Mulai dari kegiatan persepsi, bagaimana sudah efektif atau belum, ada nggak Bapak Ibu memberikan motivasi saat mengajar, tujuan pembelajaran, tujuan kegiatannya sudah disampaikan apa belum. Misalnya mungkin Bapak Ibu, misalnya dalam penyampaian tujuan Bapak Ibu tidak terlihat penyampaian tujuannya atau lupa, kira-kira kenapa itu tidak disampaikan seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itu sebenarnya bisa diisi secara mandiri. Jadi di samping saya melakukan review, sebenarnya Bapak Ibu juga harus melakukan review terkait dengan kegiatannya sendiri Bapak Ibu. Jadi seperti bahan refleksi untuk kegiatan PPL berikutnya. Nah, nanti pada PPL 2 seperti itu. Sebenarnya ini hal-hal yang perlu direview juga sudah disiapkan. Tinggal mengisinya saja. Baik penyampaian kesimpulan, keterlaksanaannya gimana. Kalau tidak, kira-kira hambatan dalam penyusunan refleksi, penggunaan bahasa yang baik benar, penilaian pembelajaran, nah itu Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, sudah dilihat, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak terkait dengan LK HR saat ini? Bu Maria, Pak Yandri, Pak Gunawan? Untuk sekarang sudah cukup jelas Pak, sementara. Untuk usianya tidak ada ambiguitas saya rasa untuk LK-nya, jadi sudah tertulis jelas kegiatan reviewnya di sana. Berarti kita review berangkat masing-masing kali ini? Iya, bukan perangkat. Kalau ini kan yang LKR satunya itu praktik mengajarnya, bagaimana kan Bapak Ibu melakukan praktik. Kalau saya lihat dari video pembelajarannya kan hanya beberapa hal saja yang ditonjolkan, tidak secara keseluruhan. Mungkin
mungkin kalau dari saya dan dari Guru Pamo melakukan review mungkin berdasarkan dari kegiatan video praktiknya seperti itu. Nah, yang lebih intensif atau lebih efektif untuk menilai kan langsung dari Bapak Ibu. Sebagai review ini kan untuk refleksi Bapak Ibu nanti kira-kira bagaimana peningkatannya untuk di PPL berikutnya. Itu untuk LK1, kemudian untuk yang kedua R2. Nah, R2 ini adalah untuk di PTK-nya, pelaksanaan PTK-nya. Perencanaan tindakan terhadap masalah pembelajaran, pengumpulan data berdasarkan tindakan. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu kemarin saat penyusunan PTK, kira-kira apa kendalanya Bapak Ibu? Atau lancar-lancar saja untuk penyusunan PTK-nya? Pengumpulan datanya, nah kemarin kan ada dari Bapak Ibu mengalami kendala dalam pengumpulan data. Karena misalnya yang kemarin kan Bapak Ibu sempat bilang, Bapak Ibu kan menginputkan di PTK itu jumlah peserta didiknya itu tidak sesuai dengan pada saat melakukan pembelajaran seperti itu. Karena ada beberapa siswa yang tidak hadir saat itu. Kan seperti itu kemarin Bapak Ibu, saya rasa kendalanya. Jadi, jadi bagaimana nanti caranya Bapak Ibu supaya itu terpenuhi, mungkin memberikan jadwal baru supaya semua nilai untuk pesertanya itu lengkap gitu. Itu di LKR2-nya. Di LKR2-nya itu yang kedua itu kan ada dua hal yang direview, yaitu perencanaan terhadap masalah pembelajaran. Nah, ini kan sudah Bapak Ibu ini terkait dengan pada saat penyusunan proposalnya sebenarnya. Perencanaan masalahnya itu, kenapa Bapak Ibu melaksanakan PTK itu, Bapak Ibu sendiri yang sudah tahu kenapa mengambil itu. Dan kemudian pada saat PPL itu adalah pelaksanaan pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya itu kan yang dinilai di PTK, yang dicari di PTK-nya itu adalah peningkatan hasil belajar, dan pengumpulan data tentu saja saat mengajar, saat kegiatan pembelajaran, pengumpulan data yang Bapak Ibu lakukan. Nah, saat pengumpulan data itu kan Bapak Ibu mengalami beberapa kendala yang hampir semuanya kendala dalam kehadiran siswa terutama, sehingga pengumpulan datanya yang Bapak Ibu lakukan itu tidak bisa sekali seperti itu. Tidak sesuai, jadi artinya bukan kendala besar sebenarnya, tapi cuma Bapak Ibu tidak bisa melakukannya tepat saat pelaksanaan pembelajaran. Jadi siswa yang tidak hadir itu diberikan kesempatan untuk melakukan susulan. Nah, mungkin itu bisa diangkat untuk proses reviewnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur jadwal kembali untuk memberikan susulan untuk siswa yang lain. Sehingga nanti jumlah peserta didik yang Bapak Ibu tampilkan di PTK itu, yang Bapak Ibu cantumkan terkait dengan jumlah peserta didik yang digunakan untuk sampel ataupun sampel data di PTK-nya itu, jumlah misalnya kalau jumlah yang dicantumkan 30 siswa, jadi penilaiannya harus terhadap 30 siswa. Jadi kalau kemarin saya lihat di video praktiknya kan ada yang 15, hanya ada 10. Jadi kendala-kendala seperti itu bisa dicantumkan di LK pelaksanaan PTK-nya. Bisa diterima Bapak Ibu untuk form LK yang kedua? Bisa Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Oke, terima kasih.
kemudian LK yang ketiga LK yang ketiga itu kegiatan non mengajar. Nah, kalau di sini kan saya belum kurang tahu karena kemarin tidak terlalu banyak dibahas terkait kegiatan non mengajar Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan satu-satu terkait dengan kegiatan non mengajar yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini kan tidak ada form penilaiannya, jadi hanya berupa daftar kegiatan non mengajar untuk LK HR3-nya. Mungkin saya bisa mulai dari Pak Yandri. Kira-kira kegiatan non mengajar Pak Yandri selama PPLKT ini apa saja Pak Yandri? Oke, baik Bapak. Jadi untuk kegiatan non mengajar saya selain melakukan pembelajaran di kelas atau PPL-nya, di sini kami ada kegiatan karena saya merupakan guru TIK di sini, jadi kami diminta oleh kepala sekolah untuk melakukan bimbingan kepada Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran secara daring melalui Google Classroom. Jadi di situ kami diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk kami sebagai guru TIK untuk membimbing Bapak Ibu guru yang melakukan pembelajaran online. Jadi misalnya ketika Bapak Ibu guru mengalami kendala dalam pembelajaran online mereka, mungkin mereka membutuhkan bagaimana, misalnya mereka mengalami kendala dalam melakukan pembelajaran lewat Google Classroom, mungkin bagaimana cara menyusun soal atau bagaimana cara memposting materi di Google Classroom. Jika mereka ada kendala, maka mereka akan bertanya kepada kami sebagai tim IT di sekolah ini. Selain itu, kami juga ada kegiatan, kebetulan di sekolah kami mendapatkan bantuan berupa kartu Telkomsel untuk dibagikan kepada siswa, dan juga ada bantuan berupa tablet yang dibagikan kepada siswa yang tidak memiliki HP. Jadi kami bertugas untuk membagikan kartu dan juga tablet itu kepada siswa-siswa. Jadi kami setiap harinya kami membuka jadwal untuk orang tua siswa bisa datang untuk mengambil kartu dan juga tablet tersebut. Mungkin seperti itu Bapak kegiatan non mengajar kami di sekolah Bapak. Oke, terima kasih Pak Yandri. Berarti kegiatan non mengajar Pak Yandri itu ada dua, yaitu bimbingan TIK sama penyaluran bantuan berupa paket data dan tablet. Iya Bapak. Ya. Oke. Berarti semuanya sekarang sudah punya Bapak Pak Yandri? Tablet. Semua siswa. Untuk beberapa siswa yang kalau di siswa yang memang tablet ini dibagikan khusus untuk siswa yang betul-betul membutuhkan dan tidak mempunyai handphone sama sekali untuk melakukan pembelajaran online-nya Bapak. Jadi kebetulan sampai saat ini ada beberapa siswa yang hampir semua di semua kelas sudah memiliki handphone Bapak atau tablet. Oke, bagus sekali Pak Yandri untuk kegiatan nominal. Nanti itu silakan Pak Yandri list untuk di kegiatan pemreviewnya, kan rencana kegiatan non mengajarnya Pak Yandri apa saja, kan di list 1 sampai sekian. Kemudian keterlaksanaannya, nah kenapa terlaksana, mungkin seperti tadi ada, karena kalau program bantuan ini mungkin sudah direncanakan di awal apa mendadak Pak Yandri? Jadi untuk bantuan ini sudah baru saja baru saja datang dalam situasi pandemi itu Bapak. Jadi kami diberikan jadwal untuk dibagikan kepada siswa-siswa yang
benar-benar membutuhkan tablet tersebut, Pak. Oke, jadi itu silakan Pak Yandri bisa disampaikan kegiatan mengajarnya, misalnya bimbingan TIK, kemudian bagaimana keterlaksanaannya, apa-apa saja yang mendukung, nah itu bisa diisi di LK-nya Pak Yandri. Nah, misalnya, jadi mungkin saat pelaksanaannya kira-kira ada yang menghambat, misalnya tidak sesuai dengan jadwal atau secara insidental mungkin, atau bahkan belum terlaksana rencana kegiatannya, bisa disampaikan di LK yang ketiga Pak Yandri, kegiatan dan mengajarnya. Kemudian jangan lupa Pak Yandri, untuk bukti kegiatan dan mengajarnya itu berupa apa nanti Pak Yandri? Di dokumentasi Bapak? Atau dokumentasi foto, video, Iya, atau laporan. iya Bapak, ya. Oke, jadi itu silakan disiapkan. Mungkin kalau memang masih berlangsung kegiatannya kan bisa, kalau memang kemarin lupa untuk mendokumentasikannya bisa dilakukan. Oke. Terima kasih Pak Yandri. Iya, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bu Maria. Selamat siang Bu Maria. Iya Bapak. Oke. Bu Maria, saya lihat belum upload untuk gininya Bu Maria. Untuk Iya Bapak. Sementara buat Bapak. oke. Ini kan masih proses apanya berarti Bu Maria? Iya iya. Apanya yang belum selesai Bu Maria? Itu yang kegiatan non mengajar Bapak. Oke. Banyak sekali berarti kegiatan yang mengajarnya Bu Maria sampai Tidak belum. maksudnya dalam bentuk video Bapak pengeditan. Oh, untuk dokumentasi. Iya. Oke, jadi bisa diceritakan Bu Maria apa saja kegiatan yang mengajar Bu Maria kemarin? Oh iya Bapak. Kalau saya di sini Bapak, selain mengajar di kelas, saya sendiri juga ada tugas tambahan sebagai operator sekolah Bapak. Jadi untuk operator sekolah. Ya. Jadi untuk data Dapodik itu saya sendiri yang kerja, terus ada lagi satu bendahara punya itu keuangan sekolah, Arkas online, itu saya sendiri yang megang Bapak. Terus kayak kegiatan untuk bimbingan TIK bagi guru-guru dalam penyusunan kisi-kisi terus nilai kisi-kisi penilaian itu Bapak. Kasih bimbingan untuk guru-guru dalam penilaian pemeriksaan soal Bapak. Itu di saya semua Bapak. Enggak keteteran Bu Maria, semua kerja diambil bendahara, iya, operator, iya, bahkan BK juga diambil Bu Maria. Iya Bapak. Memang kekurangan gini di sana Bu Maria? Kekurangan sumber daya manusianya, kekurangan SDM. Oh iya, kekurangan Bapak ya. Nggak dengar Bapak suaranya, sorry. Nah itu dah kan kegiatan mengajarnya Bu Maria hampir semua diambil operator, iya, guru BK juga, iya, bendahara pun. Jangan-jangan Bu Maria kepala sekolah ya? Ya? Bu Maria kepala sekolah di sana. Bukan Bapak, maksudnya di sini itu guru-gurunya juga masih IT juga kurang Bapak. Jadi saya masih dalam bimbingan saya masih Bapak. Oke. Oke Bu Maria, jadi nanti langsung saja diisikan di LK-nya Bu Maria ya. Iya, iya. Juga untuk kegiatan mengajar. Jangan lupa juga untuk upload ini ya Bu Maria. Jadi kalau bisa hari ini Bu Maria sudah dilengkapi itu. Iya Bapak ya. 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 Oke, terima kasih Bu Maria. Iya Bapak. Kemudian saya lanjut ke Pak Munawar. Iya Pak. Oke, sehat Pak Munawar? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan Pak Munawar, bisa diceritakan apa saja untuk gininya non mengajar. Kalau kegiatan non mengajar kemarin itu sempat ada evakin Pak. Apa? Kemudian evakin Pak, evakin
evaluasi kinerja sekolah Oh, Evakin siapa? oleh memeriksa kelengkapan semua kelengkapan administrasi sekolah, Pak. Administrasi guru, kemudian administrasi komponen yang ada di sekolah kayak kepala bengkel, wali kelas, semuanya, Pak. Hmm, oke. Lagi apa Pak Munawar? Kemudian yang kedua ada kegiatan rutin sebagai tugas ya sebagai teknisi lab, pengecekan komputer dan perangkat yang ada di lab. Kemudian yang ketiga ini ada kegiatan yang sedang saya kerjakan juga ini Pak, pembuatan alat untuk lomba Expo SMK nanti bulan 12 Pak. Alat Buat alat apa itu Pak? IoT namanya. Oh iya. Ada 3 nanti Pak, ada smart home, kemudian ada penyiram tanaman otomatis sama cuci tangan otomatis Pak. Itu dilombakan Pak. Iya Pak, dilombakan nanti bulan 12 katanya. Jangan, jadi nanti bisa dikumpulkan bukti-bukti kegiatannya Pak Munawarnya. Baik Iya itu Pak, sudah saya Oh. foto juga itu. Gitu. Terima kasih Pak Munawar atas informasinya. Iya Pak. Iya. Kemudian ke Pak Thomas. Oke, selamat siang Pak Thomas. Ya, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya Pak Thomas? Sehat Bapak, sehat. Mohon maaf lambat masuk tadi, jaringan agak sulit. Oke. Ya. Jadi tadi untuk kegiatan kegiatan kita selama 4 hari seharusnya kita mulai hari Sabtu kemarin Pak Thomas. Iya Bapak. Jadi informasinya terlambat, saya baru diinfokan kemarin sama Bu Sri untuk kegiatan reviewnya karena diinfokan kalau masih kosong progresnya. Baru saya cek ke LMS-nya ada M6-nya. Iya Bapak, iya. Saya masih kosong. Jadi hari ini sebenarnya saya menginfokan terkait dengan saya fokuskan ke tagihan saja ya Pak Munawar. Nah sebenarnya tagihan itu Pak Thomas bisa download di LMS-nya. Nah di sana di bahan pembelajaran itu ada 5 LK Pak Thomas, LK1, LK2 dan seterusnya. Oh iya Bapak. Di LK yang pertama itu adalah kegiatan review terkait praktik mengajarnya Pak Thomas. Iya. Isiannya nanti bisa disesuaikan hal-hal yang dicermati sudah disampaikan dalam LK itu. Ya. Kemudian LK yang kedua juga Pak Thomas, yang kedua itu adalah terkait dengan pelaksanaan kemajuan PTK-nya Pak Thomas. Nah, jadi saat implementasi mungkin ada kendala bisa disampaikan di sana Pak Thomas. Iya. Contoh kendala kemarin kan waktu kita review pembelajaran kan jumlah siswa yang hadir saat pelaksanaan pembelajaran itu minim sekali. Iya. Sehingga yang lainnya itu kan Bapak Ibu susulkan seperti itu sehingga terpenuhi jumlah penilaian siswa yang tercantum di PTK-nya seperti itu. Iya. Mungkin bisa diinfokan. Kemudian yang sekarang ini yang LK yang ketiga yaitu kegiatan non mengajar. Nah kemarin kan belum sempat diceritakan kegiatan non mengajar Bapak Ibu. Iya. Apa jadi saya di sini misalnya menanyakan satu-satu seperti apa kegiatan yang sudah berlangsung terutama untuk non mengajarnya Pak Thomas. Jadi bisa diceritakan kegiatan non mengajar. Oh ya. Ya. Oke. Baik, kegiatan non mengajar yang terjadi di sekolah saya. Yang pertama itu sebelum saya menyampaikan bahwa sebelumnya itu ketika pertemuan kita waktu sebulan yang lalu review kegiatan non mengajar itu saya di sini selain mengajar juga bertugas sebagai tim kurikulum. Kemudian ada banyak kegiatan yang saya bantu di tim kurikulum di sana. Contoh salah satunya itu kemarin ketika pandemi berjalan, kegiatan pembelajaran online daring. Jadi aktivitas pembelajaran itu saya harus membuat lembar form kontrol
untuk perkembangan KD-KD dari setiap Bapak Ibu guru yang mengajar. Nah, form kontrol itu saya sebarkan lewat WA group, kemudian Bapak Ibu guru mengisi form kontrolnya, kira-kira perkembangan KD-nya sampai di mana, kemudian dikirim kembali ke saya untuk direkap, kemudian disampaikan ke kepala sekolah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu menyangkut aktivitas pembelajaran, itu berhubungan dengan kegiatan bidangnya saya, IT. Bapak Ibu guru di sekolah itu kan ya kalau dihitung-hitung baru 50% menguasai IT. Jadi yang 50% ini ya harus dibimbing. Contohnya setiap hari saya selalu koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang mengajarnya menggunakan media seperti LCD atau proyektor dan lain sebagainya. Jadi saya harus memfasilitasi mereka. Jadi itu pekerjaan rutin setiap hari yang harus saya lakukan. Ya, di luar dari itu. Kemudian yang ketiga itu ada beberapa kegiatan yang 2 minggu terakhir ini begitu padat. Itu ada sosialisasi dari Bank BNI terkait dengan rencana mereka untuk mau menawarkan program asuransi kepada Bapak Ibu guru. Nah, itu juga saya yang membantu kurikulum untuk menghandle persiapan mulai dari pemasangan LCD, persiapan ruangan, dibantu dengan beberapa teman-teman cleaning service atau pelaksana harian yang lain untuk kelancaran kegiatan itu. Kemudian ada juga kegiatan dari kepolisian, itu sosialisasi terkait dengan tata tertib kendaraan lalu lintas. Nah, sosialisasi ini dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang baru selesai. Nah, itu otomatis kami punya KBM di sekolah juga itu menjadi vakum pada hari itu. Nah, kita bisa hanya bisa diberikan tugas berupa tugas individu ataupun tugas kelompok kepada siswa untuk bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang hari itu tertunda. Kemudian ada juga kegiatan dari Dinas Kesehatan itu terkait pemberian vaksin terhadap siswa-siswi selama masa pandemi. Nah, karena vaksin ini dilakukan juga, saya dilibatkan juga dalam kegiatan ini untuk urusan pemasangan perangkat-perangkat seperti LCD, sound system dan lain sebagainya, dibantu oleh beberapa teman yang lain untuk menyiapkan itu. Nah, itu kira-kira kegiatan-kegiatan yang non mengajar yang saya lakukan beberapa minggu terakhir ini, Bapak. Oke, ada yang tidak terlaksana, Pak Thomas, kegiatan non mengajarnya. Kan kemarin sebelum PPL itu kan Bapak Ibu semua kan merancang draft rencana kegiatan non mengajar itu. Iya, iya. Ada yang belum terlaksana tidak? Kalau kemarin, hampir semua terlaksana, Bapak. Hampir semua terlaksana, tapi ada beberapa kegiatan itu yang dia munculnya ketika rencana kegiatan non mengajar itu saya buat, kemudian seperti yang tadi ya, sosialisasi dari kepolisian, kemudian dari bank BNI juga mereka kasih sosial, itu juga di luar dari rencana awal waktu saya buat itu kegiatan LK, Bapak, kegiatan non mengajar. Oke, baik. Betul sekali. Jadi mungkin ada beberapa. Jadi rencana yang sebelumnya dibuat itu sudah terlaksana sepenuhnya, dan bahkan ada kegiatan tambahan di luar rencana seperti itu. Nah, masalah Pak Thomas. Nah, yang penting nanti silakan dilaporkan. Yang dilaporkan itu semuanya saja dilaporkan, Pak Thomas. Jadi tidak hanya yang direncanakan saja, tapi juga yang insidental seperti yang tiba-tiba ada sosialisasi. Nah, itu juga bisa ditambahkan Pak Thomas laporannya. Jangan lupa juga untuk bukti-bukti pelaksanaan kegiatannya bisa disiapkan, baik itu berupa foto ataupun video. Nggak harus ke video untuk dokumentasi
Ya, Bapak, ini saya mau tanya sedikit. Ya. Menyangkut kegiatan kita selama kegiatan di luar jam pembelajaran itu kan termasuk juga dengan meeting seperti ini, Bapak. Kebetulan kemarin itu ada beberapa kegiatan yang kita sudah meeting sebelum itu, saya tidak sempat foto atau screenshot. Kira-kira ya. Rekamannya itu bisa langsung saja dilihat di gini, Pak. Oleh itu cari aja yang kan di LMS-nya itu kan ada kegiatan meeting kelompok 3. Nah, di sana saya sudah upload untuk rekaman videonya. Oh iya, Bapak. Oke, terima kasih banyak, Bapak, informasinya. Jadi diklik saja di gini, di apa tuh video meeting, link meeting yang di LMS itu yang untuk kelompok 3 pasti direct langsung ke Iya, Bapak. Ya. Terima kasih, Bapak. Oke. Ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk kegiatan LK yang ketiga, yaitu kegiatan mengajar. Nah, jika kita lihat kembali lagi ke LMS, nah, sini Bapak Ibu, nah berarti kegiatan itu silakan Bapak Ibu bisa sudah mengisi untuk kegiatan diskusi di masing-masing ini. Kan untuk rikat pembelajaran, bahan pembelajaran yang ini seharusnya diupload. Saya tadi lihat Pak Thomas belum mengupload ya. Ya, barusan tadi Bapak, barusan tadi. Sebelum saya masuk, lihat jaringan bagus, saya upload dulu baru saya ikut di meeting tadi. Oke, nah jadi silakan Bapak Ibu upload semua tagihan yang di sini supaya komplit semuanya. Kemudian ini meeting selanjutnya hari Sabtu. Kemudian dikoneksi. Nah ini jangan lupa juga Bapak Ibu silakan dijawab beberapa pertanyaan di koneksi. Iya Bapak, iya. Pertama soalnya dengan koneksi sebelumnya. Nah ini berupa forum diskusi. Nah mungkin sama juga untuk kegiatan diskusi sebelumnya. Misalnya di kegiatan praktik pembelajaran, apa saja kendalanya, seperti itu, bagaimana penanganannya, pelaksanaannya bagaimana, nah silakan bisa disampaikan itu. Yeah. Diskusinya saya sudah buatkan untuk slot diskusinya. Sampai kegiatan non mengajar, nah non mengajar seperti ini. Nah misalnya kan tadi ada kegiatan yang di luar rencana yang direncanakan sebelumnya, mungkin bisa disampaikan sebagai bahan pembicaraan di forum diskusi ini sudah semua. Kemudian ini lagi satu di refleksi. Nah refleksi ini jika Bapak Ibu klik, dia akan berupa pertanyaan terkait dengan refleksi kegiatan, di mana pertanyaan ini sama dengan yang ada di LK yang keempat Bapak Ibu. Nah LK refleksi. Jadi silakan dijawab saja. Ini pertanyaan pribadi khusus terkait dengan pengalaman, kemudian hal penting apa, kemudian hal apa saja yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan, dan bagaimana perbaikan. Nah, itu ke refleksi kegiatan. Refleksi kegiatannya itu ada di RTL 4, LK 4. Nah, jadi silakan diisi bisa. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu harus mengisi hingga ke bagian refleksi. Dan kemudian besok terakhir. Jadi mungkin besok kita bisa meet lagi sekali Bapak Ibu. Untuk jadwalnya kemungkinan sore Bapak Ibu. Jadi karena saya juga besok ada kegiatan, jadi sore baru kita bisa meeting. Nah untuk besok kegiatannya cuma kita membuat rencana tindak lanjut untuk kan sama seperti kemarin sebelum TPS, sama Bapak Ibu merencanakan schedule apa saja yang dilakukan, baik itu mulai pembuatan jadwal kegiatan mengajarnya, pembuatan jadwal kegiatan mengajarnya, pelaksanaan PTK-nya, dan lain-lain. Itu sama, pemenuhannya adalah LK yang kelima. Nah, jadi itu besok kita diskusikan ya dengan rencana tindak lanjutnya. Nah, jadi untuk sampai saat ini, untuk hari ini, silakan Bapak Ibu lengkapi LK 3.1 sampai dengan LK 1 sampai dengan LK yang keempat. Nah, kira-kira bisa Bapak Ibu? Siap Bapak, bisa. Ya. Bisa Pak? Ya, bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari saya itu saja. Mungkin di sini Pak Giri ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum saya akhiri Pak Giri. Pak Giri mana ya? Sepertinya tadi ada di room Pak Giri, sekarang tidak ada. Oke, jadi
saya stop record dulu ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, jadi itu kegiatan reviewnya semoga bisa dilaksanakan Bapak Ibu. Pemenuhan LK-nya, jadi silakan penuhi saja untuk LK-nya Bapak Ibu. Ya, Tagih-tagihannya itu asalkan sudah lengkap, berarti sudah bisa dilaksanakan untuk kegiatan berikutnya. Nah, kemudian informasi off record untuk kegiatan PPL satunya itu untuk penilaiannya sudah saya inputkan Bapak Ibu. Jadi mohon dicek, silakan dicek Bapak Ibu. Mungkin saya ada yang terlewat penilaiannya atau yang masih kosong bisa disampaikan langsung baik itu di grup maupun di Japri Bapak Ibu. siap Bapak. Terima kasih. Oke, jadi silakan dicek, jangan sampai lewat, soalnya saya ada nama-nama yang sama, takutnya nanti tertukar seperti saya merasa sudah mengisi tapi ternyata bukan Bapak Ibu. Soalnya untuk penilaiannya itu digabung semua dengan kelompok yang lain. Gitu. Jadi namanya juga manusia, mungkin Bapak Ibu saya ada lupa ataupun gimana, jadi nanti Bapak Ibu yang mengingatkan, misalnya ada kesalahan silahkan Bapak Ibu bisa langsung sampaikan ke saya. Nah, jadi kalau menurut saya sih, saya rasa sudah semuanya saya isi seperti itu. Jadi nanti kembali lagi ke Bapak Ibu jika ada yang kosong bisa di Japri saya atau di grup. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, jadi itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jadi kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf saya tadi menggeser-geser durasi jamnya karena saya benar-benar lupa hari ini ada kegiatan harus perpanjang SIM seperti itu. Saya tidak kenal denda kalau lewat. Iya Pak. Oke, jadi silakan Bapak Ibu bisa kembali ke aktivitas masing-masing. Kita bertemu besok. Bapak Ibu silakan bisa meninggalkan. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. banyak Pak. Terima kasih Bapak.